Bab 61. Jason bergegas menghampiri seorang pria parubaya yang membawa kotak P3K. Dokterku baru saja tiba, Jeremy. Bagaimana kalau kau biarkan dia memeriksa kondisi Corin? Apakah dia baru saja memanggilnya, sayang? Aku suaminya, tapi aku belum pernah memanggilnya seperti itu sebelumnya. Aku tidak akan merepotkanmu. Jeremy mengangkat Corin ke dalam pelukannya dan berjalan melewati Jason. Jason tahu bahwa pergi ke rumah sakit adalah hal terakhir yang diinginkan Corin, jadi dia bergegas menghampiri mereka dan bermaksud membujuk Jeremy. Namun, Tommy berbalik dan menghentikannya. Tuan Jason, saya harap Anda tidak terlalu khawatir tentang istri Tuan Jeremy. Tuan Jeremy memerintahkan saya untuk memanggil ambulans, dan ambulans sudah menunggu di luar. Ambulans. Jason menyipitkan matanya yang menawan dan menatap punggung Jeremy saat pria itu pergi sambil menggendong Corin. Jason tetap berpikir dan tidak berkata apa-apa. Ekspresi Corin menjadi lebih buruk saat dia terbaring di tandu di ambulans. Ekspresi masamnya bukan disebabkan oleh rasa tidak nyaman fisiknya yang makin memburuk, tetapi karena ia merasakan gelombang perasaan campur aduk. Wah, terima kasih, Tuan. Saya rasa saya satu-satunya wanita di ibu kota baru yang dikirim ke rumah sakit dengan ambulans hanya karena saya sedang menstruasi. Jeremy duduk di samping tandu di dalam ambulans dan harus menekuk kakinya saat duduk karena tubuhnya terlalu tinggi. Ia bahkan sempat membenturkan kepalanya ke atap kendaraan dari waktu ke waktu. Jeremy, yang diizinkan masuk ambulans sebagai anggota keluarganya, melirik Corin dengan pandangan menghina. Kau tidak mungkin tidak senang dengan ini. Berapa umurmu sampai kau bahkan tidak ingat siklus menstruasimu? Nada suaranya terdengar tidak senang, seperti orang dewasa yang memarahi anaknya karena ceroboh. Corin mengerutkan kening. Ada ekspresi kesal di wajahnya yang pucat saat dia berkata dengan kesal, tentu saja. Aku hanya tidak tahu mengapa ini datang jauh lebih awal bulan ini dan tiba-tiba terasa sangat sakit. Aku tidak pernah merasakan nyeri haid sebelumnya. Jeremy menyipitkan matanya. Pria dewasa seperti dia tidak tahu banyak tentang menstruasi wanita dan tidak mengerti apapun tentangnya. Wajah Corin sepucat kertas, dan orang bisa melihat bahwa dia sangat kesakitan. Jeremy mengangkat tangannya untuk membelai dahi Corin yang berkeringat sebelum menepuk bagian atas kepalanya. Kurasa kau tidak sebodoh itu karena kau mengirimiku pesan saat kau sedang tidak enak badan. Itu saja sudah pantas dipuji. Tindakan merendahkan yang dilakukan pria itu sama saja dengan membelai. Corin terkejut ketika sebuah telapak tangan besar, hangat, dan kasar diletakkan di kepalanya. Entah bagaimana, dia merasa sedikit canggung. Siapa peduli dengan pujianmu? Aku hanya menjalankan tugas dan peranku sebagai istrimu selama 3 bulan. Kalau bukan karena masalah lukisan ibunya, dia tidak akan menghadiri pameran seni Jason sejak awal. Lagi pula, begitu dia memutuskan untuk pergi ke sana bersama Jason, hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim pesan singkat kepada Jeremy hanya untuk melaporkan rencana perjalanannya kepadanya. Alasannya adalah, karena Jeremy mengatakan padanya bahwa dia tidak akan membiarkannya melakukan apapun yang akan memberikan kesan salah kepada orang lain. Jason adalah seorang pria, dan karena dia dengan jelas menyatakan ketertarikannya padanya, semakin penting baginya untuk melaporkannya kepadanya untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Sedangkan untuk Sunny, Corin memperhatikan bahwa Jason telah mengikutinya sejak awal, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Yang mengejutkannya, ia tidak menyangka akan merasakan sakit seperti itu di sekujur tubuhnya, dan tidak pula menyangka Sunny akan berusaha keras agar Francine dan Pamela berusaha memergokinya berselingkuh. 2 perawat muda diam-diam mengawasi Jeremy di dalam ambulans. Lihatlah betapa tampannya dia. Dan dia memperlakukan pacarnya dengan sangat baik juga. Dia benar-benar pacar yang sempurna dan seksi. Pacarnya langsung menelepon ambulans begitu melihat dia mengalami nyeri haid. Pacarku hanya menyuruhku minum air hangat. Anakku bahkan tidak mau repot-repot menyuruhku minum air hangat. Corin memasang ekspresi bingung saat menatap Jeremy. Pacar yang seksi, lebih seperti kentang panas. Aku harap salah satu dari kedua wanita itu bisa merebutnya dariku. Bab 62. Di dalam ruang gawat darurat, dokter yang bertugas memberikan sedikit tekanan pada perut bagian bawah Corin,
bertanya apakah ia merasakan sesuatu di area tersebut, dan menyuruh perawat untuk memanggil dokter lain untuk merasakan denyut nadinya. Dokter tua itu mengerutkan kening setelah dipanggil untuk memeriksa Corin. Ia menoleh ke Jeremy, yang berdiri di satu sisi, dan bertanya, apakah dia banyak mengonsumsi suplemen akhir-akhir ini. Jam-jam yang Jeremy habiskan di rumah dapat dihitung dengan satu tangan, jadi dia tidak tahu banyak tentang diet Corin. Tommy melangkah maju dan berkata, "Tuan, saya diberitahu oleh pengurus rumah tangga bahwa wanita tua itu baru-baru ini memasak segala macam sup untuk Nona Corin, dan dia juga memakannya untuk semua makanannya. Nona Corin bahkan diberi beberapa ramuan khusus berusia ribuan tahun yang dikumpulkan wanita tua itu. Mungkinkah ini penyebabnya?" Dokter tua itu menggelengkan kepalanya begitu mendengarnya. "Kamu masih muda dan sehat. Mengapa kamu mengonsumsi semua suplemen ini? Kamu akan kepanasan jika mengonsumsinya terlalu banyak, dan itu hanya akan menyebabkan gangguan endokrin dan menstruasi lebih awal. Mimisan dan nyeri haidnya adalah tanda bahwa tubuhnya telah kelebihan asupan suplemen." Ekspresi Jeremy berubah muram. "Lalu bagaimana kita akan mengobati kondisinya?" Dokter tua itu menundukkan kepalanya dan menuliskan resep. "Gampang, berhentilah mengonsumsi suplemen, dan makanlah beberapa obat penghilang rasa sakit yang baru saja saya resepkan. Ingatlah untuk minum banyak air saat Anda tiba di rumah, dan makanlah seperti biasa." Tommy mengambil resepnya dan pergi ke apotek untuk mendapatkan obatnya. Corin bangkit dari ranjang rumah sakit, meluruskan kakinya, dan mengulurkan tangannya dengan lemah untuk mengambil sepatunya yang tergeletak di lantai. Ketika akhirnya ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu, ia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk meletakkan. Sayangnya, dia tetap tidak dapat menyelesaikan tindakan itu dengan sukses bahkan setelah mencoba beberapa kali. Jeremy menyipitkan matanya ke arahnya dengan nada merendahkan dan bertanya sambil tersenyum tipis, "Apakah kamu butuh bantuanku, sobat?" Corin tidak mengangkat kepalanya. "Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri." Meskipun dia keras kepala, tangannya tidak mampu melakukan gerakan sekecil apapun, seolah-olah kedua tangannya menjadi lemas. Di tengah perjuangannya, sebuah tangan berotot namun ramping terulur, menepis tangan kecilnya yang kikuk dengan jijik, lalu menopang kakinya dan sedikit membetulkan bukaan sepatu sebelum mengangkat tumit sepatu dengan lembut agar kakinya bisa masuk sepenuhnya. Kemudian, ia mengambil sepatu lain dan memakaikannya untuknya. Corin mendongak dengan heran dan melihat mahkota rambut di kepala Jeremy. Apakah dia entah bagaimana menyadari bahwa dia punya hati nurani? Mengapa dia membungkuk untuk membantuku memakai sepatuku sepanjang waktu? Tiba-tiba, Tommy kembali dengan obatnya dan tercengang saat melihat Jeremy membantu orang lain memakai sepatu. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Tangan Jeremy kuat, namun lembut dan hati-hati. Dia memegang kaki Corin yang dingin dan meletakkannya di atas kakinya. Sepatu untuknya. Kakinya seukuran telapak tangan, dan dia bertanya-tanya apakah kakinya yang terlalu kecil atau tangannya yang terlalu besar. Tatapannya berubah muram dan dia mulai menceramahinya, "Apakah kamu memakan semua suplemen itu hanya karena nenek menyuruhmu? Kamu ini apa, wanita yang selalu menurut?" Corin mengerutkan kening. "Tapi dia melakukannya karena kebaikan hatinya. Bagaimana mungkin aku menolaknya jika dia sudah berusaha keras memasak semua sup itu untukku? Kau tidak akan pernah pulang ke rumah untuk makan malam. Kalau kau pulang, kita bisa berbagi supnya jadi aku tidak perlu menghabiskannya sendiri." Jeremy menatapnya dan menyipitkan matanya sedikit. "Apakah kamu berharap aku pulang untuk makan malam setiap hari?" Corin berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. "Tidak, kurasa kau tidak perlu pulang. Akan lebih mudah bagiku untuk mengurus nenek sendirian. Jika kau di rumah, aku harus menunjukkan kasih sayang kepada lelaki tua sepertimu, dan hanya memikirkannya saja membuatku merasa mual." Wajah Jeremy berubah muram, dan dia melepaskan kakinya dengan berat. Bangun dan berjalan sendiri. Corin terkejut. Mengapa dia tiba-tiba begitu galak? "Aku seperti wanita sakit sekarang." Setelah kembali ke rumah keluarga Holden, wanita tua itu menatap Corin dengan wajah bersalah. "Semua ini salahku. Kupikir akan baik bagimu untuk mengonsumsi lebih banyak suplemen, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Efeknya akan buruk pada menstruasimu.
Corin bersandar di kepala tempat tidur, tersenyum, dan menggelengkan kepalanya untuk meyakinkan wanita tua itu. Saya baik-baik saja, Nek. Bab 63. Wajahnya pucat, tapi dia tetap mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Pamela merasa tertekan dan menyenggol cucu tertuanya. Pergi dan pijat perutnya, Jeremy. Pria memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi, jadi memijat perutnya akan membantunya meredakan nyeri haidnya. Jeremy mengerutkan kening. Wajah pucat Corin berubah kaku. Ia melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, itu tidak perlu. Aku sudah minum obat penghilang rasa sakit, Nek. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Wanita tua itu tampaknya tidak merasa itu sudah cukup. Justru karena kamu merasa jauh lebih baik sekarang, kamu harus membiarkan dia mengusap perutmu lebih sering. Mungkin sakitnya akan hilang sama sekali. Nenek, Corin tidak tahu bagaimana cara menolaknya, jadi dia melirik Jeremy sambil berteriak minta tolong, berharap Jeremy akan mengatakan sesuatu. Jeremy melihat penampilannya yang canggung dan sedikit melengkungkan bibirnya membentuk senyum, sambil berkata, jangan khawatir, Nek. Aku akan meminta seseorang membawakannya botol air hangat agar dia bisa menghangatkan perutnya. Namun, wanita tua itu tetap tidak senang. Bagaimana mungkin sebotol air panas dapat dibandingkan dengan pijatan oleh suami? Dia bertekad untuk membuat mereka berdua melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, dan mereka berdua merasa agak sulit untuk mempertahankan sandiwara mereka. Jeremy dan Corin saling bertukar pandang, dan mereka berdua tampak sangat enggan. Dengan mata tajam seperti biasa, Pamela menyadari ada yang tidak beres dan bertanya, Jeremy, Corin, mengapa kalian berdua begitu tertutup satu sama lain? Kalian bahkan tidak terlihat akrab sama sekali. Mungkin saja kalian berdua belum melakukannya. Corin sempat terkejut, tetapi ia langsung tersenyum dan berkata dengan tegas, kami sudah melakukannya. Kami sudah melakukannya berkali-kali, Nek. Jeremy menyipitkan matanya, tetapi bibirnya sedikit melengkung ketika dia melihat wanita itu mengatakan omong kosong seperti itu. Dia benar, sering sekali. Wanita tua itu mengerutkan kening. Karena kalian sudah menjadi pasangan suami istri, tidak ada yang perlu malu untuk mengusap perutnya. Mengapa kamu hanya menatap kosong, Jeremy? Cepat usap perutnya. Di bawah tatapan tajamnya, Jeremy berjalan mendekat, duduk di samping Corin, dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat kepadanya sambil berbisik di telinganya, maaf soal ini. Saat dia mengatakan itu, tangannya yang hangat mengusap perut bagian bawahnya yang sakit. Perut merupakan bagian tubuh hewan yang paling lembut dan paling rentan. Sebagai contoh, kucing dan anjing hanya akan berbaring tengkurap di depan sahabat terdekat dan terpercaya mereka untuk menunjukkan penerimaan mereka terhadap sahabat tersebut. Itulah satu-satunya momen di mana mereka tidak keberatan menunjukkan kelemahan mereka. Karena hubungan antara dirinya dan Jeremy hanya sebatas teman biasa, tubuh Corin menegang secara naluriah karena tidak nyaman. Rasa malu yang kuat dengan cepat membuat wajahnya yang pucat memerah, tetapi dia masih memaksakan diri untuk tersenyum pada wanita tua itu. Dia memperhatikan cucunya mengusap perut menantu perempuannya beberapa saat, dan akhirnya, dia bertanya, bagaimana rasanya, Corin? Jauh lebih baik. Corin tersipu dan mengangguk. Ya, pasti, jauh lebih baik. Pamela tersenyum puas. Aku lihat wajah kecilmu sedikit lebih merah dari sebelumnya. Sepertinya itu sangat berguna. Gosok perutnya sedikit lagi, dan jangan pergi kemanapun malam ini. Tetaplah bersamanya di rumah. Malam ini. Jangan khawatir, Nek. Aku akan melakukannya, kata Jeremy sambil tersenyum tipis. Pamela memberikan beberapa instruksi lagi dan keluar. Begitu wanita tua itu keluar, saraf Corin yang tegang menjadi rileks, dan sentuhan hangat di perutnya membuat wajahnya memerah. Ahem, kamu tidak perlu mengusap perutku lagi. Dia sudah pergi sekarang. Namun, Jeremy terus mengusap telapak tangannya di perut bagian bawah wanita itu dan mengangkat sebelah alisnya ke arahnya. Aku tidak keberatan melanjutkannya jika itu membantu. Corin merasa malu. Tidak, terima kasih. Jeremy menyipitkan matanya. Kenapa tidak? Kamu malu. Corin mengerutkan kening, menatap wajah tampannya, dan berkata dengan marah, ahem. Aku tidak. Jeremy menatapnya dengan nada mengejek,
lalu mengangguk, begitu ya. Kurasa kamu juga tidak malu saat mengatakannya dengan keras kepada nenek hingga kita melakukannya beberapa kali. Corin hampir mati karena malu. Tuan. Bab 64. Senyum Jeremy semakin lebar saat melihat Corin yang kebingungan karena malu. Temanku, kunci untuk memainkan peran sebagai istri yang baik adalah belajar memanggil suamimu dengan nama depannya. Menurutmu, apakah masuk akal jika seorang istri memanggil suaminya, Tuan, sepanjang waktu? Memanggilmu dengan namamu. Corin memikirkan usulannya dan tampak jijik. Lupakan saja. Aku mungkin akan merinding jika melakukannya. Hanya sedikit orang di dunia ini yang diizinkan memanggilnya dengan nama depannya saja, namun dia enggan melakukannya. Wajah Jeremy menjadi gelap, dan dia menekan perutnya sedikit lebih keras. Tekanan tambahan itu membuatnya merasa tidak nyaman, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, jangan terlalu keras. Sakit. Suaranya lemah karena nyeri haid, dan kalimat, tidak terlalu sulit, terdengar sangat ambigu dan menggoda di kamar tidur besar yang hanya ada mereka berdua di sana. Mereka berdua terkejut sejenak, dan setelah 2 detik hening, Jeremy tersenyum. Betapa lembutnya kau menginginkan perutmu untuk kekuatannya sekaligus dan mulai membelai perutnya dengan sentuhan seperti bulu. Corin merasa geli dan sangat yakin bahwa pria itu sengaja menggodanya. Wajahnya berubah masam dan dia berkata dengan kesal, "Cih. Aku ingin kelembutanmu seperti udara, dan cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah dengan menyingkirkan tanganmu yang kotor itu dariku dan menjauhlah sejauh mungkin dariku." Kaki yang kotor. Jeremy mengangkat sebelah alisnya dan tahu. Corin meletakkan tangannya di dada pria itu dan mendorongnya menjauh dengan sikap defensif. Aku tidak gugup. Aku hanya merasa panas. Panas, kata itu menambahkan lapisan makna lain ke dalam suasana yang sudah ambigu. Awalnya dia merasa tidak nyaman, dan wajahnya memerah hanya karena dia menggodanya. Dia mengerutkan bibir kecilnya yang montok dengan gelisah dan menundukkan pandangannya. Matanya yang memerah bahkan tampak sedikit berair, hampir seperti dia akan menangis. Itu adalah salah satu momen langka yang menyedihkan dari Corin yang kurang ajar dan keras kepala. Jeremy menyipitkan mata tampannya, dan tenggorokannya tiba-tiba terasa sedikit kering saat jakunnya bergoyang. Lupakan saja, aku tidak akan mengganggunya lagi. Dia menunduk, menarik tangannya, dan menyerahkan secangkir air hangat yang dia taruh di meja samping tempat tidur. Minumlah selagi hangat. Corin mengambilnya dan berkata, "Terima kasih." Jeremy bangkit dan pergi ke kamar mandi. Corin menghela napas lega. Dia memang bertingkah sedikit aneh hari ini. Kembali di rumah keluarga Holden, Francine duduk di mobil kecilnya yang berwarna merah muda dan semakin marah saat mengingat kejadian hari itu. Dia memukul-mukul kemudi dengan marah. Kegagalannya memergoki Corin berbuat curang menyebabkan dia dimarahi habis-habisan oleh neneknya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan memutuskan untuk mencari udara segar dengan pergi jalan-jalan. Saat itu, ia tidak berani pulang lagi setelah melihat mobil kakak laki-lakinya di halaman. Ia takut kakak laki-lakinya akan memarahinya. Di matanya, Corin yang terkutuk itu adalah kutukan bagi keberadaannya. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi padanya sejak Corin menikah dengan Jeremy. Sampai pada titik di mana neneknya, yang biasanya selalu memanjakannya, perlahan mulai tidak menyukainya. Dia diminta untuk belajar dari contoh Corin. Apa yang bisa dipelajari darinya? Apakah nenek mengharapkan aku meniru betapa malangnya Corin? Francine merasa kesal ketika tiba-tiba dia melihat seorang pria bertubuh pendek dan gempal menyelinap di depan pintu mereka. Siapa dia? Dia keluar dari mobil, mengamati pria itu sebentar, dan akhirnya berjalan mendekat untuk bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di depan rumah kami?" Bab 65. Richard yang terkejut mulai menjelaskan dirinya sendiri dengan canggung dan gugup. Ini rumah Tuan Jeremy, kan? Aku di sini untuk mencari istrinya." Istrinya, apakah yang dia maksud adalah Corin? Hanya menyebut nama Corin saja sudah membuat Francine kesal. Ia menatap Richard dengan jijik dan bertanya, "Apa yang kau inginkan darinya?" Richard memandang Francine dan memperhatikan bahwa tubuhnya dipenuhi merek-merek mewah edisi terbatas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menebak dan bertanya, "Nona,
Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa ini adalah rumah Anda? Mungkinkah Anda, istri Tuan Jeremy? Francine mengerutkan kening dan menyadari bahwa dia tidak tahu siapa istri saudara laki-lakinya atau seperti apa rupanya. Dia tidak mengoreksi kesalahpahaman itu dan bertanya, bagaimana jika saya? Mengapa Anda mencari istri saya? Richard mengira telah menemukan orang yang dicarinya dan langsung tersenyum ramah. Nona Holden, saya yakin Anda akan sangat tertarik untuk mengetahui tentang urusan Tuan Jeremy. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk mengobrol. Perselingkuhan saudaraku. Francine bingung dan penasaran. Ia berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk setuju. Kita ngobrol di tempat lain saja. Aku akan menyetir ke sana dan kau bisa mengikutiku dari belakang. Richard masuk ke mobilnya dan mengikuti mobil sport merah muda milik Francine ke sebuah toko makanan penutup. Begitu mereka masuk ke dalam, Richard meletakkan beberapa foto di atas meja dan menyodorkannya kepada Francine. Foto-foto itu tidak lebih dari foto Jeremy dan Corinne dalam satu bidikan. Francine sama sekali tidak tertarik dengan itu. Mengapa kamu menunjukkan foto-foto ini kepadaku? Reaksi Francine yang tenang mengejutkan Richard. Nona Holden, namanya Corinne Carew, dan dia kekasih suamimu. Ucapannya membuat Francine tercengang. Kekasih. Dia berpikir dalam hati, itu kesalahpahaman besar. Richard berkata lagi, wanita ini merayu Tuan Jeremy dengan kemudahan dan kecantikannya. Tidak ada jaminan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi hubungan antara Anda dan suami Anda. Saya dapat membantu Anda menyingkirkan gadis nakal ini, tetapi saya harap Anda dapat membantu saya setelah semuanya selesai. Francine baru saja gelisah memikirkan bagaimana ia harus membalas dendam pada Corinne, jadi ketertarikannya pun muncul. Apa yang kau perlukan dariku? Richard tersenyum. Tidak ada yang terlalu serius, Nyonya Holden. Setelah mendengar Richard menjelaskan tujuannya, Francine merasa bahwa masalahnya akan mudah dipecahkan. Tentu, jika kau bisa menyingkirkan si jalang Corinne ini dan memastikan bahwa adikku, maksudku, suamiku, membencinya sampai mati, aku berjanji akan membuatnya berinvestasi dalam proyek baru Alpha Enterprises yang kau sebutkan. Ketika mereka selesai menegosiasikan persyaratannya, Richard berseri-seri karena kegembiraan dan berkata, kamu sangat mudah bergaul, Nyonya Holden. Anda akan segera mendengar kabar baik saya. Hanya butuh waktu seminggu bagi saya untuk membuat Tuan Jeremy membenci Corinne. Setelah Richard pergi, Francine duduk di toko makanan penutup sebentar sambil menyeruput minumannya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Oh, Corinne. Mari kita lihat apakah kau bisa melarikan diri kali ini. Keesokan paginya, Jeremy tinggal di rumah untuk sarapan, sesuatu yang tidak biasanya dia lakukan. Corinne menerima banyak perhatian dan perawatan di meja makan. Pamela khawatir tubuh Corinne belum cukup pulih dan dia tidak dapat menggunakan banyak tenaganya, jadi dia meminta Jeremy untuk memberinya makan. Tentu saja dia menolak, tetapi wanita tua itu bersikeras. Tepat saat dia tengah memikirkan bagaimana seseorang sedingin dia tidak akan pernah setuju untuk turun dan memberinya makan, dia tersenyum tak terduga dan mengiris telur dadarnya menjadi potongan-potongan kecil sebelum menyuapi tiap potongan itu padanya. Itu benar-benar menjijikkan, namun dia terpaksa menelan pil pahit itu dan makan sambil tersenyum di depannya. Pamela, tiba-tiba, dia diselamatkan dari situasi canggung itu melalui panggilan telepon. Dia akhirnya punya alasan untuk meninggalkan rapat, jadi dia bergegas kembali ke kamarnya untuk mengangkat telepon. Penelepon itu tak lain adalah Dekan Universitas Ibu Kota Baru. Bab 66. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Dekan bertukar basa-basi dengan Corinne sebelum langsung ke pokok bahasan. Upacara wisuda angkatanmu akan diadakan Senin depan, Corinne. Sebagai salah satu lulusan istimewa sekolah, kamu harus membawa orang tuamu ke upacara wisuda. Sekolah berharap kamu dan orang tuamu dapat berbicara di atas panggung dan berbagi perjalananmu menuju kesuksesan. Corinne menolak dengan sopan. Maaf, aku tidak punya orang tua. Omong kosong. Apa maksudmu kau tidak punya orang tua? Tertulis jelas di berkasmu bahwa ayah dan ibu tirimu masih hidup. Tuan, seseorang di ujung telepon tampaknya telah memanggil kepala sekolah.
Ia langsung menjawabnya dan berkata tergesa-gesa kepada Corin, harap ingat untuk membawa orang tuamu pada hari Senin. Dan datanglah lebih awal juga. Kepala sekolah langsung menutup telepon setelahnya. Corin merasa kesal. Dia memiliki orang tua, tetapi ketidakhadiran mereka dalam hidupnya berarti sama saja dengan tidak memiliki mereka. Bagaimanapun, Marvin membesarkannya dengan memberinya kebutuhan yang sangat minim. Sebagai seorang ayah, dia tidak pernah menghadiri pertemuan orang tua guru, dan bahkan lebih tidak mungkin ibu tirinya, Liliana, akan hadir bersamanya. Meskipun demikian, dekan selalu bangga padanya sebagai seorang mahasiswa, dan dia tidak ingin mengecewakan kepala sekolah. Setelah memikirkannya lebih lanjut, Corin mencoba menelepon Marvin. Apakah ayah ada waktu Senin depan? Marvin sedang menikmati sarapan lezat bersama Liliana dan Sherlyn ketika dia menjawab telepon. Senin depan, itulah hari upacara penandatanganan kontrak dengan perusahaan baru. Akan disiarkan langsung. Liliana dan aku harus berpakaian bagus dan menunjukkan dukungan kami kepada adikmu dengan menghadiri upacara tersebut. Corin mengernyitkan alisnya melihat situasi yang aneh ini. Sherlyn akan menandatangani kontrak dengan perusahaan baru. Sepertinya kariernya tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal negatif sebelumnya. Marvin tersenyum senang. Ya, berita dari pencarian yang sedang tren tempo hari itu sebenarnya salah paham. Gadis yang minum anggur dengan lelaki tua dalam video itu bukanlah saudaramu, melainkan seorang selebritas kelas tri yang melakukan operasi plastik dengan wajah seperti saudaramu. Itu hanyalah kampanye kotor. Untungnya, Liliana punya cara untuk mencari tahu kebenarannya dan merilis berita klarifikasi untuk membersihkan nama baik saudaramu. Dan panasnya berita itu mendorong sebuah agensi besar untuk membujuk saudaramu agar menandatangani kontrak dengan mereka. Corin menyeringai. Liliana benar-benar pembuat keajaiban. Aku tidak menyangka dia mampu menutupi kesalahan Sherlyn dengan baik. Marvin kemudian teringat pertanyaan Corin. Kamu baru saja bertanya apakah aku punya waktu pada hari Senin, kan? Ada apa? Corin merenungkan permintaan dekan itu sejenak dan akhirnya bertanya, upacara wisudaku akan diadakan pada hari Senin. Universitas ingin aku hadir bersama orang tuaku, jadi aku ingin bertanya apakah kau? Marvin menyela sebelum dia sempat menyelesaikan pertanyaannya. Corin, pelajaranmu. Bahasa Indonesia, itulah satu-satunya hal yang selalu membuatku tenang, jadi aku tidak perlu hadir. Upacara penandatanganan kontrak kakakmu jauh lebih penting. Lagi pula, itu terkait dengan pengembangan kariernya di masa depan. Dia sudah menduga jawaban itu darinya dan tersenyum sinis. Aku mengerti. Selamat tinggal, ayah. Begitu dia menutup telepon, Sherlyn langsung mengirim beberapa pesan kepadanya. Pesan pertama adalah, apa maksudnya? Apa kamu meminta ayah untuk menemanimu ke upacara wisudamu? Kemudian datanglah pesan berikutnya. Ini sungguh memalukan bagimu. Akulah yang lebih penting. Putrimu kepadanya. Tidak ada gunanya bagimu untuk mendapatkan hasil akademis yang baik karena ayah sama sekali tidak peduli. Akhirnya, dia berkata, ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Aku akan segera menandatangani kontrak dengan Holden Media. Holden Media adalah perusahaan media film dan televisi terbesar di dunia. Semua anak perusahaannya adalah bintang-bintang internasional, dan tidak lama lagi aku akan menjadi salah satunya. Ayah bilang dia sangat bangga padaku, dan dia bahkan membelikanku banyak hadiah untuk membuatku bahagia. Kemudian, Sherlyn mengirimkan foto lainnya untuk memamerkan beberapa model tas desainer terbaru. Corin tersenyum kecut dan membalas dengan singkat, selamat. Sherlyn merasa seolah-olah kata-katanya tidak memberikan dampak yang diharapkan setelah gagal mendapatkan respons iri dari Corin, jadi dia mengirim pesan lain dan berkata, betapapun kerasnya kamu berusaha, kamu akan selalu menjadi anak haram yang akan selalu dijauhi. Jangan pernah bermimpi menjadi lebih baik dariku. Kamu tidak layak. Corin mengabaikan kesombongan dan keangkuhan Sherlyn. Kekhawatirannya yang lebih besar adalah bagaimana menjelaskan kepada dekan bahwa orang tuanya tidak akan menemaninya pada hari Senin. Pada saat itu, Jeremy membuka pintu dan masuk. Dia mengacak-acak lemari lalu mengambil jas. Kemarilah, perintahnya. Corin mengerutkan kening saat mendengar nada memerintahnya. Dan mengapa aku harus melakukannya? Jeremy menjawab,
bantu aku mengikat dasiku. Corin terdiam. Dia tidak akan pernah menuruti perintahnya jika dia tidak berjanji untuk memenuhi perannya sebagai istri yang berbakti. Dia bangkit, berjalan mendekat, dan memilih dasi bermotif elegan untuknya. Dia hanya bisa mengaitkan dasi itu di lehernya dengan berdiri berjinjit karena dia terlalu tinggi, dan perbedaan tinggi badan membuat tindakannya sedikit canggung dan canggung. Bab 67. Jeremy setengah tersenyum sambil menatapnya dengan tatapan menggoda. Ketika Corin akhirnya berhasil mengikat dasi pria itu, ia mendongak ke arahnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia bertanya, apakah kamu ada waktu Senin depan? Tidak, jawab lelaki itu segera dengan sikap yang hampir acuh tak acuh. Corin mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia sempat menarik dasinya agar miring sebelum pergi. Dia menundukkan pandangannya dan membetulkan dasinya. Bagaimana dengan hari Senin? Ada acara. Corin menoleh ke arah Jeremy. Setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa ada masalah dengan Jeremy yang menemaninya ke upacara wisuda. Bahkan jika dia punya waktu, dalam kapasitas apa dia harus menghadiri upacara wisuda? Seorang individu terkemuka seperti dia pasti akan menarik perhatian yang tidak perlu. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Dia memutuskan untuk menyerah pada ide itu. Jeremy tidak bertanya lebih lanjut saat dia berjalan ke arahnya dan mengangkat tangannya untuk mengangkat dagunya. Dia kemudian bertanya dengan nada merendahkan, apakah perutmu masih sakit? Corin melotot marah padanya. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan. Aku baik-baik saja sekarang. Bagus. Ingat, jangan mati di rumahku, kata Jeremy hambar. Ia lalu menurunkan tangannya dari dagu wanita itu, menyampirkan jasnya di lengannya, dan berbalik untuk keluar. Corin mengacungkan tinjunya ke sosok pria jangkung itu. Pria ini pantas dihajar. Setelah Jeremy, Pamela adalah orang kedua yang terlintas dalam pikirannya, dan Corin tahu bahwa wanita tua itu akan setuju untuk menemaninya ke upacara tersebut jika dia memintanya. Namun, Pamela sudah semakin tua, dan upacara wisuda merupakan acara yang panjang dan melelahkan. Corin merasa tidak baik untuk mengganggunya. Lupakan saja, aku akan pergi ke sana sendiri. Hari Senin segera tiba, dan dekan berdiri di podium di auditorium universitas untuk memberikan pidato pembukaannya. Setiap jurusan memilih satu orang mahasiswa terbaik untuk mewakilinya, dan setiap mahasiswa perwakilan akan didampingi oleh orang tua mereka masing-masing, yang semuanya memperlihatkan ekspresi bangga di wajah mereka. Namun, Corin sendirian di barisan itu dan tampak agak tidak pada tempatnya. Di dalam departemen urusan akademis di atas auditorium, direktur itu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Jeremy, ini adalah ketujuh kalinya adikmu tidak lulus mata kuliah sejak dia masuk sekolah. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan kesulitan lulus. Keluarga Francine ditanyai karena dia berprestasi buruk dalam pelajarannya. Jeremy duduk di sofa di kantor dan meletakkan tangannya di dahinya. Dia tidak ingin lagi peduli dengan adik perempuannya karena dia sudah tidak bisa ditolong lagi. Dia melirik ke bawah dengan iseng dan melihat Corin berdiri di atas panggung. Apa yang terjadi di bawah? Di sana, tanyanya. Direktur urusan akademik datang dan melihat ke bawah juga. Oh, upacara wisuda para senior. Mereka yang ada di panggung adalah mahasiswa terbaik yang dipilih oleh masing-masing departemen. Mereka menghadiri wisuda, upacara bersama orang tua mereka dan memberikan pidato kelulusan mereka. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Corin sendirian di panggung. Kenapa Corin berdiri di sana sendirian? Dia adalah siswa terbaik dalam ujian masuk Universitas Nasional, dan dekan sangat menghargainya di antara semua siswa terbaik. Mengapa orang tuanya tidak bersamanya? Jeremy menyipitkan matanya. Ia sepertinya ingat bahwa wanita itu bertanya apakah ia ada waktu luang pada hari Senin. Apakah karena upacara wisuda? Direktur urusan akademis itu mendesah lagi. Aku tidak percaya keluarganya bahkan tidak menghargai anak yang luar biasa seperti itu. Jeremy mengernyitkan alisnya dan bibirnya bergerak-gerak pelan. Apakah seorang suami termasuk keluarga? Direktur urusan akademis itu terkejut. Apa katamu? Bab 68. Di panggung upacara, Ivanka Poplin, seorang mahasiswi terbaik di jurusan musik Universitas New Capital City,
menyampaikan pidato kelulusannya dengan ayahnya berdiri tepat di sampingnya. Ayah dan anak itu berlinang air mata dan dipenuhi dengan emosi atas 4 tahun kehidupan universitas. Ayah Ivanka sangat tampan, dan dia juga sangat muda. Ivanka adalah mahasiswi tercantik di kampus, jadi jelas sekali kalau dia mewarisi gen baik orang tuanya. Wah, ayah Ivanka bilang dia akan menyumbangkan 3 piano ke departemen musik sekolah. Mereka sangat kaya. Saya benar-benar iri dengan kehidupan Ivanka. Dia memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, orang tuanya sangat menyayanginya, dan dia cantik sekaligus cerdas. Ivanka menyampaikan pidato kelulusannya bersama ayahnya dan dia turun ke panggung dengan perasaan bangga saat dia mendengarkan pujian dan rasa iri dari rekan-rekannya. Di belakang panggung, dia melihat Corinne duduk dengan tenang di ujung panggung untuk gilirannya naik panggung. Menurut praktik internasional, orang yang naik panggung terakhir biasanya adalah yang paling penting. Ivanka sangat tidak senang dengan pengaturan itu, tetapi dia tidak berani protes ketika mendengar bahwa dekan yang mengaturnya. Setelah berpikir sejenak, Ivanka berjalan ke arah Corinne dan mengajukan pertanyaan yang jelas, "Apakah kamu datang sendiri hari ini?" Corinne mengangguk dan berkata, "Iya." Ivanka berkata dengan simpatik, "Aku dengar dari teman-teman sekelasku bahwa kamu adalah anak haram yang ditinggalkan di pedesaan oleh keluargamu, dan kamu hanya diterima di universitas di kota karena motivasi dan ketekunanmu. Kamu pasti sangat menderita ketika kamu ditelantarkan di usia yang begitu muda. Memikirkannya saja sudah cukup menyedihkan. Kurasa tidak mengherankan jika kamu pekerja keras, Corinne. Orang tuamu tidak pernah merawatmu, jadi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Aku senang aku tidak harus bekerja sekeras kamu, dan orang tuaku sangat memanjakanku. Mereka akan memberiku apapun yang aku minta." Corinne tersenyum. "Benarkah? Apakah kamu berencana untuk mengandalkan mereka bahkan setelah lulus?" Ivanka tiba-tiba merasa tercekik dan mengerutkan kening dengan tidak senang. "Aku hanya ingin menunjukkan perhatianku padamu, Corinne. Aku tidak bermaksud menyakitimu saat mengatakan itu, tetapi kau malah membalasnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Ayahku benar, selalu ada sesuatu tentang orang miskin yang membuat mereka dibenci." Ketika pembawa acara di depan mengumumkan nama Corinne, dia mengabaikan Ivanka dan berjalan melewatinya. Untuk naik panggung, Corinne pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada alma maternya, kemudian kepada dosennya, dan mulai mengenang masa kuliahnya sebelum mengakhiri dengan ringkasan tentang perkembangannya. Ia naik ke panggung tanpa riasan, namun sikapnya tenang dan senyumnya percaya diri. Pidato kelulusannya memikat karena selera humornya yang tinggi. Para dosen dan mahasiswa yang hadir tertawa terbahak-bahak, namun pada saat yang sama, mereka juga menitikkan air mata. Hal itu sangat berbeda dengan penghargaan yang munafik. Pidato-pidato lulusan sebelumnya yang hanya bersifat emosional bagi si pemberi pidato. Terdengar beberapa bisikan di antara penonton. "Itulah yang Anda harapkan dari siswi terbaik Corinne. Pidato kelulusannya sungguh menyentuh. Sekarang setelah kau menyebutkannya, Corinne mungkin tidak memiliki latar belakang yang bagus seperti Ivanka, tapi dia tetaplah seorang siswi berprestasi. Saya harus menunjukkan bahwa Corinne merupakan perwujudan sifat sejati seorang siswa berprestasi karena dia berasal dari jurusan matematika. Dia juga jauh lebih cantik daripada Ivanka. Betapapun cantik dan pintarnya dia tetap anak haram. Apa kamu tidak tahu kalau dia datang ke sini sendirian hari ini karena tidak ada satupun orang tuanya yang mau menemaninya menghadiri wisudanya? Kudengar dia lahir dari hubungan gelap ayahnya dengan wanita lain. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan menurutku dia bukan orang yang seburuk itu jika dia sendirian." Ivanka, yang sudah kembali duduk bersama siswa lain, menarik lengan salah satu temannya dan berkata munafik, "Oh, jangan bilang begitu. Corinne punya kehidupan yang menyedihkan. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang terpaksa, itu karena dia harus bertahan hidup." Meskipun wajahnya tampak simpatik, hatinya melonjak kegirangan. Sebelum Ivanka kuliah, ia selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia pergi. Hal itu berubah ketika ia masuk ke universitas yang sama dengan Corinne, dan ia akhirnya terdegradasi ke dalam bayang-bayang Corinne setelah Corinne berhasil meraih posisi teratas dalam ujian masuk Universitas Nasional. Akhirnya,
Dia mengetahui bahwa Corin tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya dalam dua hal, keluarga dan latar belakang. Kedua aspek itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilepaskan oleh Corin. Pidato kelulusan Corin belum berakhir ketika auditorium universitas tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa menit hening, semua orang mulai berbisik lagi. Lihat, pria yang baru saja melangkah ke panggung itu sangat tampan. Ya ampun, siapa dia? Aku belum pernah melihat orang setampan itu seumur hidupku. Bab 69. Dia tidak hanya tampan, dia juga punya aura yang sangat mengintimidasi. Aku yakin dia adalah tamu misterius yang diundang oleh sekolah. Tepat saat Corin hendak menyampaikan pernyataan penutupnya, ia merasa ada yang tidak beres dengan tanggapan semua orang. Seolah-olah mereka semua menatap ke belakangnya. Dia berbalik untuk mencari tahu apa yang terjadi dan benar-benar terkejut. Mengapa dia ada di sini? Tatapan Jeremy yang penuh perhatian melirik sekilas ke arahnya saat ia melangkah maju. Tubuhnya yang tinggi berdiri di sampingnya, dan ia mengulurkan tangan untuk mengangkat mikrofon hingga setinggi mulut. Suaranya yang rendah dan memikat bergema di seluruh auditorium saat ia berkata, "Halo semuanya, saya di sini sebagai keluarga Corin, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada University of New Capital City atas semua perawatan yang telah diberikan kepada Corin. Saya tidak punya banyak waktu sekarang, jadi saya akan menyampaikannya dengan singkat. Saya menyumbangkan gedung laboratorium kepada universitas atas nama Corin sebagai tanda terima kasih atas semua yang telah dilakukan universitas untuk Corin." Corin terdiam. Apakah dia baik-baik saja atau bagaimana? Penonton gempar, dan manajemen puncak universitas pun terkejut. Semua orang tercengang mendengar bahwa sebuah gedung telah dihibahkan entah dari mana. Wah, kurasa kau tidak perlu banyak bicara jika kau tampan. Kau bisa menyumbangkan sebuah gedung saja. Dia pria paling gagah yang pernah kulihat, dan dia bahkan tidak berkedip saat menyumbangkan gedung itu. Apakah ada yang tahu siapa dia bagi Corin? Dia bilang dia keluarga, jadi kukira dia saudara laki-lakinya. Tapi mereka sama sekali tidak mirip. Dia masih muda, jadi dia tidak mungkin ayahnya, kan? Dekan Universitas New Capital City naik ke panggung dengan gembira dan berkata, "Rekan-rekan mahasiswa, mari kita ucapkan terima kasih kepada Corin dan keluarganya atas sumbangan mereka yang murah hati. Bagaimana kalau kita beri mereka tepuk tangan meriah?" Tepuk tangan meriah kemudian terdengar. Wajah Ivanka berubah jelek, dan dia merasa harga dirinya diinjak-injak di tanah. Corin telah mencuri perhatiannya lagi. Sebaliknya, 3 piano yang ayahnya katakan akan disumbangkannya sebelumnya tampak tidak ada apa-apanya. Sialan. Corin seharusnya menjadi anak haram yang tidak ada yang peduli padanya. Siapa pria tampan dan kaya yang naik panggung bersamanya? Pada saat itu, ada jeda sebentar di antara kelas. Para siswa baru bergegas masuk dan berkata, "Sesuatu yang besar terjadi, Francine. Kudengar saudaramu menyumbangkan sebuah gedung untuk sekolah." Francine yang matanya masih merah setelah ditegur sang kakak karena masalah belajar, sangat gembira saat mendengar kabar tersebut. "Saya tahu kakak saya masih peduli pada saya bahkan setelah memarahiku. Aku senang dia menyumbangkan gedung sekolah itu agar guru-guru bersikap sedikit lebih baik kepadaku selama ujian." Teman sekelas perempuannya mengoreksinya dengan canggung, Dia tidak menyumbangkan gedung itu karena kamu." Francine melambaikan tangannya dengan tidak percaya. "Jangan main-main denganku. Untuk siapa lagi dia akan menyumbangkannya?" Teman sekelas perempuan itu berkata dengan menyesal, "Tapi aku bersumpah ini bukan untukmu. Ini untuk salah satu lulusan senior bernama Corin." Francine menatap teman sekelasnya dengan kaget. "Corin, dia mahasiswa di Universitas New Capital City." Teman sekelas perempuan itu memiliki ekspresi yang seolah berkata, "Bagaimana mungkin kamu tidak tahu ini?" Dia kemudian menjelaskan, "Corin adalah legenda di universitas ini. Dia adalah peraih nilai tertinggi di tahunnya dalam ujian masuk Universitas Nasional, dan tidak ada yang pernah melampaui nilainya. Kudengar dia sebenarnya tidak mendaftar ke Universitas New Capital City, tetapi dekan kami yang mengunjunginya dan mengundangnya ke sini." "Benar sekali. Senior kita, Chester Mansfield, sangat mencintainya, tetapi dia masih belum berhasil memenangkan hatinya bahkan setelah mengejarnya selama 3 tahun.
Meskipun informasi sebelumnya hanya membuatnya marah, informasi berikutnya benar-benar menghancurkan Francine. Dia sudah lama jatuh cinta pada Chester Senior, tetapi Chester menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang disukainya. Francine tidak pernah menyangka bahwa orang itu adalah Corinne. Teman sekelasnya berkata lagi, aku tidak menyangka kakakmu punya 2 adik perempuan. Kalau begitu, apakah Corinne kakak perempuanmu? Tapi, mengapa dia tidak punya nama keluarga Holden? Francine berkata dengan nada kesal, Corinne bukan saudara perempuan saudara laki-lakiku. Ucapan itu membuat teman sekelasnya merasa bingung. Lalu siapa dia? Bagaimana dia bisa membuat saudaramu menghadiri upacara wisudanya sebagai anggota keluarganya? Sampai-sampai menyumbangkan sebuah gedung atas namanya. Francine menggertakkan giginya. Bab 70. Dia jalang. Francine tidak sanggup mengungkapkan bahwa Corinne adalah istri saudara laki-lakinya. Itu adalah hak istimewa yang tidak ingin ia berikan kepada Corinne. Teman sekelasnya merasa sedikit canggung dan tidak tahu mengapa Francine sangat membenci Corinne. Yah, apapun itu, keluargamu sangat kaya. Sungguh menakjubkan bagaimana kamu bisa memberikan sumbangan begitu saja. Keluarga Holden selalu menjaga kerahasiaan, dan meskipun semua orang di sekolah tahu bahwa Francine adalah putri dari keluarga kaya, mereka tidak menyadari bahwa keluarganya adalah keluarga Holden, keluarga elit kelas atas. Lebih jauh lagi, tidak ada yang tahu bahwa saudara laki-lakinya adalah Jeremy, putra tertua keluarga Holden. Francine tidak berminat mendengar pujian semacam itu. Apakah adikku masih sekolah? Tanyanya. Dia mungkin sedang mendiskusikan sumbangan gedung di kantor dekan sekarang. Jawab teman sekelasnya. Francine bangkit, bergegas keluar kelas, dan dengan marah mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Richard. Hei, bukankah kau bilang kau akan membuatkanku kaldu? Maksudku, suamiku, membenci Corinne. Sudah beberapa hari berlalu. Apa yang telah kau lakukan selama ini? Richard juga tidak berdaya dan mulai menjelaskan, saya akan jujur dengan Anda, Nyonya Holden. Saya sudah menunggu di rumah Keru selama beberapa hari ini, tetapi saya tidak melihat Corinne sama sekali. Saya tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun jika saya tidak melihatnya. Kemana perginya gadis nakal itu beberapa hari terakhir ini? Francine memikirkannya dan menyadari bahwa Richard tidak melihat Corinne di Kerus karena dia tidak tahu kebenarannya. Corinne tinggal bersama keluarga Holden, bukan keluarganya, jadi melakukan pengintaian di luar rumahnya jelas tidak akan membuahkan hasil. Saya akan mengirimkan lokasi Corinne kepadamu. Cepatlah dan selesaikan urusanku hari ini. Richard sangat senang mendengarnya. Akan sangat bagus jika Anda dapat membantu saya. Setelah mengakhiri panggilan, jejak kebencian tampak di mata Francine. Sejak Corinne menikah dengan keluarga itu, baik Pamela maupun Jeremy tidak memanjakannya sebanyak sebelumnya, dan mereka bahkan selalu memandang rendah dirinya. Terlebih lagi, adik ipar Francine yang ideal bukanlah seorang wanita desa seperti Corinne, melainkan Putri Riveras yang merupakan lambang wanita anggun. Dia selalu bersikap baik kepada Francine, dan Francine akan dengan senang hati mengusir Corinne dari Holden hanya demi Putri Riveras. Di dalam kantor dekan, Jeremy diundang ke sana untuk membahas perincian sumbangan gedung. Setelah semuanya selesai, dekan berdiri dan mempersilakan Jeremy keluar dengan hormat. Corinne tetap berada di samping Jeremy dari awal hingga akhir, dan dia tidak pernah membayangkan bisa menyaksikan sumbangan gedung itu terwujud. Setelah berpamitan dengan dekan, dia pergi bersama Jeremy juga. Koridor universitas agak sepi saat itu. Corinne menoleh dan mengangkat kepalanya sedikit untuk menatap Jeremy yang tinggi dan tampan. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia bertanya, "Mengapa kamu datang ke universitas hari ini?" Jeremy berjalan dengan langkah pelan, dan setelah mendengar pertanyaannya, dia meliriknya sekilas dan berkata, "Ketika kamu bertanya apakah aku ada waktu luang pada hari Senin, itu tentang upacara wisudamu, kan?" Corinne tidak menyangkalnya. "Ya, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku dengan baik-baik saat itu? Aku jadi berpikir 2 kali karena tidak ada gunanya mengganggumu dengan masalah sepele seperti ini." Jeremy setuju dan berkata dengan nada hambar, "Bagiku, acara ini tidak layak untuk membuang-buang waktuku." Corinne terdiam. "Sudah kuduga.
Jeremy kemudian menambahkan, tapi bagimu, upacara wisuda adalah salah satu momen penting dalam hidupmu. Kau masih istriku yang sah, setidaknya untuk saat ini, jadi aku tidak keberatan memenuhi kebutuhan yang paling remeh sekalipun. Bibir Corin berkedut. Itu tidak berarti kau harus menyumbangkan gedung hanya untuk memamerkan kekayaanmu. Bibirnya yang tipis melengkung membentuk seringai. Apakah kau benar-benar berpikir aku melakukan itu untukmu? Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan dukungan terhadap pendidikan negara kita dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kau hanya kebetulan menjadi alasan yang tepat untuk itu. Corin memutar matanya dan berkata, hehe, begitu. Anda pria yang sangat patriotik, Tuan. Dia bisa saja menyumbangkan gedung itu tanpa mencantumkan namanya jika dia mau. Selain itu, sudah disetujui pula dengan dekan bahwa gedung itu akan diberi nama Gedung Corin setelah selesai. Tindakan mencolok seperti itu akan membuat dia sulit untuk berpisah dengannya di masa mendatang. Tiba-tiba, Corin, seseorang memanggilnya.